Kisah pada masa silam di daerah Membalong, Bangka Belitung, hiduplah sepasang suami istri yang sudah cukup berumur. Walaupun telah lama menikah, pasangan suami istri itu belum dikaruniai keturunan. Sehari-hari mereka bekerja bersama mencari ikan dan menanam padi di sawah mereka yang tak seberapa besar. Meski kehidupan mereka tergolong miskin, pasangan suami istri itu hidup bahagia. Pada suatu ketika, sang suami pamit hendak memeriksa sero ikannya yang dipasang di pinggir laut. Dengan membawa keranjang, sang suami berangkat pagi itu. Ketika hendak mendekati seronya, sang suami merasa kakinya telah menyentuh sesuatu. "Apa ini?" kata sang suami sambil mengambil bambu yang tak seberapa besar itu. Sang suami mengamati bambu itu sebentar sebelum melemparkannya ke laut. Sang suami sungguh gembira ketika melihat seronya telah dipenuhi oleh ikan-ikan. Ia segera memindahkan ikan-ikan itu ke dalam keranjang yang ia bawa. Ketika tengah asik bekerja, sang suami kembali merasa bahwa kakinya telah menyentuh sesuatu. Lalu ia pun menunduk untuk melihat apakah gerangan itu. "Sebilah bambu lagi," gumamnya pelan. "Banyak sekali bambu di sekitar sini," pikirnya heran. Sang suami mengambil bambu tersebut, mengamatinya sebentar, lalu melemparkannya ke tengah laut. Usai sudah pekerjaan sang suami, semua ikan di seronya telah dipindahkannya ke dalam keranjang. Ketika hendak beranjak pulang, lagi-lagi sang suami merasa bahwa kakinya menyentuh sesuatu. Sungguh heran dilihatnya sebilah bambu lagi yang ada di kakinya. Sang suami segera mengambil bambu tersebut dan mengamatinya. "Aneh sekali," gumamnya heran. "Ini kan bambu yang aku lempar ke laut tadi," pikirnya sambil membolak-balikan bambu tersebut. "Bagaimana ia kembali ke sini, sedangkan air laut sedang surut?" Sang suami tak habis pikir dengan bambu yang telah beberapa kali menyentuh kakinya. Lalu, ia memutuskan untuk melempar bambu itu ke tengah laut. Namun demikian, seakan bambu itu terus mengikuti sang suami. Entah itu dari mana datangnya, lagi-lagi sang suami menyentuh bambu tersebut. "Sungguh aneh," pikirnya sambil meraih bambu tersebut. "Mengapa bambu ini seakan mengikutiku?" Sang suami merasa sangat heran. "Jangan-jangan bambu ini bambu ajaib. Sebaiknya aku bawa pulang saja," ujarnya pelan. Saat tiba di rumah, sang suami lupa menceritakan kejadian tadi kepada istrinya. Sang suami bahkan tak tahu kalau istrinya menggunakan bambu tersebut sebagai penahan padi yang tengah dijemur agar tak diterbangkan angin. Beberapa hari kemudian, ketika tengah duduk bersantai menikmati matahari pagi, pasangan suami istri itu dikejutkan oleh suara ledakan. Mereka segera bangkit berdiri dan mencari asal suara tersebut. Ketika sampai di samping rumah, pasangan suami istri itu dikejutkan oleh adanya seorang bayi perempuan di atas tumpukan padi, dan di dekatnya terlihat sebilah bambu yang tempo hari dibawa oleh sang suami ke rumah terbelah dua. "Lihat, Pak!" teriak sang istri sambil menghampiri bayi perempuan itu. "Bambu itu rupanya memberi kita seorang bayi, Pak," katanya lagi sambil meraih bayi itu. Sang suami teringat akan bambu ajaib yang ditemukannya di pinggir laut.
Rupanya benar, bambu itu adalah bambu ajaib. Pikir sang suami senang. Ia sangat gembira, Tuhan telah memberikannya seorang anak. Dengan perantara bambu itu, sang istri menimang-nimang bayi perempuan yang berparas cantik itu dalam gendongannya. Mereka membawa bayi itu ke dalam rumah. Hari terus berlalu. Sepasang suami istri itu merawat bayi mereka dengan baik dan memberinya nama Putri Pinanggading. Keduanya sangat mencintai bayi itu. Tak terasa, Putri Pinanggading telah menjadi gadis remaja yang cantik jelita. Ia memiliki kesukaan yang jarang dimiliki oleh anak perempuan. Kesukaannya memanah sedari kecil membuat Putri Pinanggading menjadi seorang pemanah ulung. Keahliannya itu digunakan untuk berburu. Ayahnya dengan setia menemani putri sematawayangnya itu ketika ia hendak berburu ke hutan. Pada suatu hari terdengar bahwa kampung tetangga mereka mendapat serangan dari seekor burung buas yang bertubuh besar. Bukan hanya hewan ternak yang ia makan. Burung itu bahkan telah memangsa seorang penduduk desa. Akibatnya, tak ada satupun warga yang berani keluar rumah. Putri Pinanggading sangat prihatin mendengar berita itu. Ia berniat untuk menggunakan keahliannya memanah untuk menolong kampung tetangganya. "Ayah, aku ingin sekali menolong kampung tetangga kita," ujar Putri Pinanggading ketika tengah menyantap makan malamnya. Sang ayah terkejut, begitu juga dengan ibunya. Bukan mereka tak menghargai kebaikan putrinya, namun bahaya yang mengancam putri mereka membuat pasangan suami istri ini sangat takut akan kehilangan putri sematawayangnya itu. "Sebaiknya kau pikir lagi, putriku," ujar sang ayah yang berusaha membujuk. "Ayah dengar, burung itu sangat buas dan besar. Ayah takut kau dimangsanya, nak," tambahnya lagi. "Iya putriku, benar apa yang dikatakan ayahmu," kata sang ibu dengan suara menahan tangis. "Kami takut terjadi sesuatu padamu, nak." Putri Pinanggading tetap pada pendiriannya. Ia yakin bahwa ia akan mampu menolong kampung tetangganya itu. Orang tuanya pun akhirnya menyerah. Meski dengan berat hati, sepasang suami istri itu mengizinkan Putri Pinanggading berangkat ke kampung tetangga pada esok hari. Malam itu juga Putri Pinanggading menyiapkan busur dan anak panah yang telah dilumuri racun. Sang ayah ikut membantu putrinya. Mereka menyiapkan semuanya dengan hati-hati. Setelah persiapannya dirasa cukup, Putri Pinanggading bergegas tidur agar dapat berangkat pagi-pagi sekali. Setelah menempuh perjalanan setengah hari, Putri Pinanggading tiba di kampung tetangga. Suasana kampung itu sungguh sepi. Tak ada seorang pun yang berani keluar rumah. Jika begini terus, lama-lama penduduk kampung ini akan kelaparan, pikirnya sambil mengamati keadaan sekeliling. Dari mana mereka mendapatkan bahan makanan jika keluar rumah saja tak berani? Gumamnya sedih. Putri Pinanggading berjalan perlahan-lahan menyusuri kampung dengan waspada. Ia memilih berjalan di bawah pepohonan agar kehadirannya tak diketahui oleh Gerude. Gerude, nama besar burung itu. Setelah berjalan beberapa lama, Putri Pinanggading menunggu Gerude di bawah pohon besar di pinggir danau. Dugaannya tepat.
Tak berapa lama kemudian, burung ganas tersebut terbang menukik dan mendaratkan tubuhnya di pinggir danau. Geruda yang tengah asyik minum di pinggir danau tak menyadari bahwa dirinya sedang diawasi. Dengan sangat perlahan, ia segera melepaskan anak panah yang melesat kencang dan kemudian menancap di dada Geruda. Burung itu terkejut sekali dan ia mengepakkan sayapnya terbang dengan mengeluarkan suara yang memekakan telinga. Racun yang dioleskan oleh Putri Pinanggading pada anak panahnya bereaksi sangat cepat. Burung ganas itu berteriak kesakitan sambil terbang berputar-putar di udara. Tak memakan waktu lama, Putri Pinanggading melihat Geruda jatuh terhempas ke tanah. Ia mati seketika. Warga yang terkejut mendengar suara Geruda yang sangat keras, kemudian berhamburan keluar rumah untuk melihat apa yang terjadi dengan burung Geruda tersebut. Alangkah senangnya warga ketika menyaksikan bahwa burung ganas tersebut telah mati. Kabar matinya Geruda segera tersiar ke seluruh penduduk desa. Penduduk ramai berdatangan untuk melihat mayat Geruda, dan mereka mengucapkan terima kasih kepada Putri Pinanggading yang telah menolong mereka. Putri Pinanggading pun juga tak kalah gembira karena ia bisa menolong kampung tetangganya tersebut. Ia bahagia bisa membunuh burung ganas tersebut. Dengan demikian, penduduk bisa hidup dengan damai dan tenang.